Kita bisa saksikan banyak orang-orang yang menista agama, yang menistakan Islam, yang kemudian mereka sampaikan di media sosial ya, dengan berbagai macam kecaman, ucapan yang menyudutkan bahkan menghina Islam, tapi mereka ketika dilaporkan tidak ada tanggapan, tidak ada respon yang cepat dari pihak kepolisian. Dan Rizik ini seperti anak Nabi Nuh, kafir. Dia telah menjual Islam, mengatakan di Semeru, mana itu Dudung, nggak turun. Terus Anda katakan orang FPI buat posko kecil, mungkin poskonya nggak ada 1%. Cuma bawa Indomie 5 bungkus, pasang bendera Rizik di pohon. Mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada di diri Rizik. Ketika menyentuh pada persoalan-persoalan politik, menyentuh pada persoalan-persoalan umat Islam, ini seakan-akan tajam sekali. Tetapi ketika menyentuh pada persoalan-persoalan kekuasaan mereka, yakni melindungi kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan kelompok, kepentingan oligarki kekuasaan, itu seakan-akan tumpul. Orang melecehkan Pak Dudung TNI, bagi saya itu TNI, bapak saya. Kalau bapak saya terhina, saya akan marah. Saya tahu di belakang mereka ada bohir. Lawan TNI, jangan takut. Saya nggak mau marwah TNI terus dihina. Tangkep-tangkepin, teng sudah nggak pakai kompromi. Ini rakyat cuma tahu. Ini pengkhianat-pengkhianat. Ketua MUI jelaskan sikap soal Habib Bahar dan Jenderal Dudung jangan mau diadu domba. Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis menjelaskan sikap MUI soal kasus Habib Bahar bin Smith dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Hal itu diungkapkan Khalil Nafis melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada 3 Januari 2022. Khalil Nafis menjelaskan hal itu ketika ada netizen yang mempertanyakan sikap MUI terkait kasus Habib Bahar dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Netizen tersebut menilai MUI tidak terlihat mencernihkan masalah dalam kasus Habib Bahar dan Jenderal Dudung. Netizen itu juga mempertanyakan sikap MUI yang seolah mendiamkan pernyataan kontroversial Jenderal Dudung. Sebaliknya MUI malah menyoal Habib Bahar yang dinilai sedang meluruskan pernyataan Jenderal Dudung. Khalil Nafis menjawab, MUI sudah mengoreksi pernyataan kontroversial tersebut. Kalau Anda lacak digital, pasti menemukan respon pimpinan MUI untuk mengoreksinya, tapi tetap dengan sopan dan santun, tidak melanggar hukum. Amar ma'ruf itu dengan cara ma'ruf, begitu juga nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Ucap Khalil Nafis melalui cuitannya. Yang salah katakan salah, tapi dengan solusi yang benar dan cara yang benar, katanya lagi. Dalam cuitan lain, Khalil Nafis juga memastikan komitmen MUI yang tegas menyikapi penyimpangan. Seingat dan persepsi saya, MUI tegas menyikapi penyimpangan. Ada yang terang-terangan, ada yang terang-terangan di media, ada yang di pengadilan, dan yang sifatnya disampaikan langsung. Sebutnya, mari masing-masing bekerja untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan mau diadu domba untuk mencari kesalahan sesama muslim dan anak bangsa. Sebelumnya, Jenderal Dudung Abdurrahman mengeluhkan pernyataan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat ketika dirinya menyebut bahwa Tuhan bukan orang Arab. Pernyataan itu kemudian dikritik oleh Habib Bahar yang meminta Jenderal Dudung Abdurrahman tidak mengusik masalah agama jika tidak memahaminya. Brigjen Tadi Ahmad Fauzi akan mengambil langkah tegas dengan membubarkan ceramah Bahar Smith jika masih bernada provokatif. Komandan Korem 061 Surya Kencana tersebut meminta Bahar Smith supaya memberikan ceramah bisa menyejukkan serta kedamaian kepada umat. Pesan Jenderal Bintang 1 ini disampaikan oleh Kepala Penerangan Korem 061 Surya Kencana Mayor Ermansyah. Ermansyah mengatakan Brigjen Ahmad Fauzi memperingati Bahar Smith supaya tidak melakukan tindakan provokatif pada setiap ceramahnya. Hal ini ceramah bersifat provokatif. Apabila masih terjadi, kami tidak segan-segan membubarkan ceramah tersebut sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan aparat terkait, kata Ermansyah dikutip dari Kompas.com pada Minggu 3 Januari 2022. Apalagi jika dalam ceramah tersebut sampai menyinggung institusi TNI dan menghina Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan Rem menyampaikan kalau ke depan dalam ceramah janganlah ada unsur provokatif menyinggung institusi kami TNI, ucap Ermansyah. Apalagi menjelekkan dan menghina pimpinan kami Jenderal Tadi Dudung Abdurrahman. Ini akan meresahkan masyarakat. Menurut Ermansyah, hal itu yang sebenarnya disampaikan oleh Brigjen. Bagaimanapun juga ketertiban dan kondusivitas wilayah adalah tanggung jawab kami dan semua warga negara, ucap Ermansyah. Adapun Bahar Smith dan Egy Sujana dilaporkan atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian oleh Ketua Cyber Indonesia, Hussein Shihab ke Polda Metro Jaya.
pada tanggal 7 Desember 2021. Hussein menjelaskan dia melaporkan Egy Sujana dan Bahar Smith karena mereka memberikan penjelasan berbeda kepada publik soal pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman. Pak Dudung hanya menjelaskan cara dia berdoa. Dudung bilang, "Saya pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab," ujar Hussein beberapa waktu lalu. Menurut Hussein, tindakan kedua terlapor menyesatkan masyarakat dan menimbulkan rasa kebencian terhadap Jenderal Dudung. Statement Pak Dudung ini apa salahnya? Karena kan memang benar Tuhan kita itu bukan orang Arab, ujar Hussein. Yang jadi masalah ketika Egy Sujana dan Bahar bin Smith pelintir bahasanya Pak Dudung, seolah-olah Pak Dudung setarakan antara manusia dan Tuhan.